Halo pemirsa, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di Topokan Film yang akan kembali mereview film-film terbaru dan yang pastinya kalian tak perlu jauh-jauh pergi ke bioskop untuk menonton. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat memacu adrenalin dan juga nalar kita sebagai penonton karena film ini merupakan adaptasi komik populer Rusia yang menceritakan tentang seorang psikopat yang memiliki kemampuan super dan karena kekuatan yang dimilikinya, dia menjadi psikopat yang sangat berbahaya. Film dimulai saat seorang anak kecil penyendiri berada di sebuah pantai. Di mana di akhir film ini, kita akan tahu siapa anak ini. Saat itu, dia sedang melarang anak kecil lain yang menganiaya seekor anjing yang tidak bersalah. Dan hal itu membuatnya harus berkelahi dengan anak tersebut. Lalu kita berpindah ke 20 tahun kemudian, di mana saat itu terlihat seorang polisi tangguh yang bernama Igor. Dia sedang mengejar mobil perampok bank dengan cara berlari. Sedikit catatan bahwa Igor ini tidak hanya memiliki kemampuan fisik yang kuat, tapi dia juga memiliki kecerdasan analisa yang tepat. Hal ini terbukti saat dia memvisualisasikan langkah apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya. Setelah memikirkan semua kemungkinan, di mana dia tidak memiliki celah untuk menangkap para perampok itu dengan cara berlari, Igor lalu menabrak sebuah truk sampah. Sesaat sebelum para perampok itu menabrak polisi. Meski sering bertindak brutal, tapi Igor adalah polisi yang memiliki cara sendiri untuk menangkap para penjahat. Dan film Major Grom pun dimulai. Di hari itu, suasana kantor polisi terlihat sangat sibuk melayani masyarakat. Dan di tengah kesibukan itu, kepala kantor polisi memanggil Igor ke ruangannya. Karena Igor tidak lagi-lagi bertindak brutal dan tidak memiliki prosedur saat menangkap para perampok bank. Esok harinya, berlangsung sebuah sidang terhadap seorang anak miliarder yang bernama Kiri. Di mana saat itu dengan pengaruh narkoba dia telah dengan sengaja menabrak seorang anak kecil yatim piatu yang membuat anak itu meninggal. Akan tetapi saat itu Kiril yang sudah menyogok para hakim akhirnya dibebaskan dari tuntutan hukum. Di tempat lain, sebuah perusahaan media sosial berhasil membuat aplikasi bernama FrameST, di mana aplikasi ini merupakan buatan seorang pengusaha muda bernama Sergey bersama sahabatnya yang bernama Oleg. Di sana, Sergey yang mempresentasikan aplikasinya tiba-tiba dikejutkan dengan berita tentang Kiril yang dibebaskan dari tuntutan hukum. Hal itu cukup membuat Sergey marah, karena saat dia berusaha untuk membantu masyarakat dengan teknologi dan kekayaannya, di sisi lain sekelompok orang kaya yang memberi hukum dan menindas masyarakat. Singkat cerita, saat malam tiba, Kiril terlihat dihajar oleh seorang misterius yang mengenakan pakaian ala Batman dan topeng burung. Di sana ternyata sudah ada Igor yang melihat kejadian itu. Igor kemudian memikirkan strategi untuk menangkap si penjahat bertopeng, yaitu dengan menghantamnya dari belakang. Tapi Igor dikejutkan saat si penjahat bertopeng itu berhasil mematahkan serangan Igor dengan sangat mudah. Dan saat Igor akan menangkap, penjahat itu tiba-tiba menghilang. Esok harinya, Igor terus memikirkan siapa yang telah mengagalkan serangannya untuk pertama kali. Di sana Igor mendapatkan sketsa wajah si penjahat yang dibuat oleh si Dima, yang merupakan anak magang di kantor polisi. Dan investigasi pun dimulai, di mana Igor mencari beberapa petunjuk dengan mencari sumber pakaian yang dikenakan oleh si penjahat. Saat akan pulang, Igor kemudian bertemu dengan seorang preman yang sedang mengganggu seorang wanita. Di mana setelah menghajar para preman itu, Igor pun mengajak wanita tersebut ke rumahnya untuk mengobati lukanya. Akan tetapi saat hendak membuatkan teh untuk si wanita, wanita itu tiba-tiba menyelinap ke kamar Igor dan memoto beberapa bukti yang dimiliki Igor. Ia kemudian pergi. Belakangan diketahui bahwa wanita ini bernama Yulia, yang bekerja sebagai seorang reporter. Di tempat lain, Sergey yang saat itu berada di kantornya dikejutkan dengan kedatangan si penjahat bertopeng yang ternyata merupakan sahabatnya sendiri, yaitu Oleg. Di sana Sergey cukup panik
Karena meskipun dia benci dengan orang kaya yang bertindak seenaknya, hal itu bukan berarti dia harus membunuhnya. Meski telah diperingatkan oleh Sergei, Oleg tetap bertindak seperti apa yang dia inginkan. Tidak lama berselang, si penjahat bertopeng atau Oleg melakukan live streaming di aplikasi FrameST atau Instagram versi Rusial. Dan dia menyiarkan aksinya membunuh salah satu pemilik bank, di mana pemilik bank ini merupakan seorang koruptor di negaranya. Tidak tanggung-tanggung, si penjahat bertopeng ini meledakkan orang tersebut dan ledakan itu mengakibatkan uang yang ada di bank tersebut berhamburan keluar. Seketika orang-orang yang ada di sana langsung mengambil uang itu. Lalu si penjahat bertopeng pun muncul dan mengatakan tidak lama lagi uang ini akan menjadi milik seluruh warga. Di sana dia juga memperkenalkan dirinya sebagai dokter wabah. Jadi mulai sekarang kita sebut si penjahat bertopeng ini dengan sebutan dokter wabah. Dengan adanya dokter wabah ini ternyata membuat warga setempat malah memihak kepadanya dan menganggap bahwa dokter wabah merupakan bentuk keadilan baru. Di tempat lain, Igor dan Dima menuju sebuah sasana untuk menemui temannya dengan harapan mendapatkan petunjuk si dokter wabah ini. Setelah mendapatkan petunjuk, Igor pun langsung mendatangi sebuah tempat yang diperkirakan adalah tempat yang didatangi oleh si dokter wabah, yaitu tempat pembuahan bahan bakar, tempat pembuatan topeng, dan yang lainnya. Akan tetapi, Igor tidak mendapatkan jejaknya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk menuju kantor FrameST dengan tujuan mencari jejak akun live streaming yang digunakan oleh si dokter wabah. Akan tetapi, hal tersebut dibantah oleh Sergei yang mengatakan bahwa hal itu tidak bisa dia lakukan. Karena aplikasi itu memiliki enkripsi atau tingkat keamanan privasi yang tinggi, sehingga Sergei sendiri tidak bisa melacaknya. Setelah dari kantor FrameST, Igor pun mendatangi rumah Yulia, di mana Igor datang untuk memberi penjelasan atas tindakannya tempo hari, yang mencuri informasi di rumahnya sendiri demi sebuah konten semata. Di sana Igor merusak laptopnya si Yulia dengan merendamnya dengan air. Lalu, di tempat lain terlihat seorang dokter wabah kembali beraksi dengan menangkap seorang koruptor di tempat pembuangan sampah milik perusahaan si koruptor ini. Di mana tidak hanya membunuh si koruptor, tapi dokter wabah juga membunuh istri dan anaknya. Karena tindakannya itu disiarkan langsung, hal ini membuat orang-orang menganggap dokter wabah ini sebagai idola yang menegakkan keadilan, dan di mana ada idola di situ pasti ada orang-orang yang menirunya. Melihat tindakan dokter wabah atau Oleg yang sudah terlewat batas, Sergei pun mulai memperingatkan sahabatnya itu untuk berhenti agar kota tidak semakin kacau. Akan tetapi Oleg tetap tidak memperdulikannya. Mengetahui pola dokter wabah yang menyerang orang-orang kaya, Igor pun menuju peresmian sebuah kasino yang merupakan salah satu tempat berkumpulnya para pengusaha dan koruptor. Tapi saat berada di sana, bukannya bertemu dengan dokter wabah, kasino itu malah diserang oleh fans yang meniru si dokter wabah. Dan akhirnya terjadilah adegan baku hantam antara Igor dengan para dokter wabah army. Untung saja polisi di Rusia tidak seperti polisi India, sehingga mereka bisa datang sebelum semuanya terlambat, di mana polisi itu menangkap para dokter wabah army, dan Igor juga bertemu Yulia di lokasi itu. Igor pun langsung merusak HP si Yulia, karena jengkel pada Yulia yang selalu mengambil gambar seenaknya. Esoknya, Igor dipecat dari kepolisian karena dinilai sering bertindak semaunya dan tidak mengikuti prosedur yang ada. Dan hal itu membuat kasus ini diserahkan kepada polisi botak sombong yang namanya bisa kalian baca sendiri di sini. Saat itu ia merasa cukup bersalah. Dia kemudian mendatangi rumah Yulia untuk mengembalikan HP yang dia rusak tempo hari, dan juga berjanji agar segera mengganti laptopnya. Hal ini dia lakukan sebagai permintaan maaf atas kelakuannya tempo hari. Tidak ingin menyerah, Igor yang mencurigai keterlibatan Sergei si pemilik FrameST, ia pun lantas mendatangi panti asuhan yang dulu ditinggali Sergei. Panti asuhan sekaligus guru di sekolah di sana mengatakan bahwa Sergei merupakan anak pendiam dan sering menggambar sesuatu di bukunya. Lalu, saat diperiksa gambar yang dibuatnya sangat mirip dengan sosok dokter wabah sekarang. Igor yang sudah mengetahui identitas dokter wabah pun langsung menemui Sergei ke kantornya. Igor pun langsung mengatakan bahwa Sergei adalah si dokter wabah. Lalu Sergei mengatakan bahwa bukan dia pelakunya, tapi Oleg. Dan di sini akhirnya Igor menguak sebuah fakta bahwa Oleg ternyata sudah mati sejak beberapa tahun yang lalu.
Di sini terkuak sebuah fakta bahwa Oleg yang kita lihat sebagai dokter wabah hanyalah si jahat dari Sergei sendiri. Dan itu menandakan bahwa Sergei adalah seorang yang memiliki kepribadian ganda. Kita kemudian diingatkan kembali bahwa anak yang ada di awal film itu adalah Sergei, di mana saat itu dia membunuh ketiga anak yang mengganggu anjing itu dengan cara membakar mereka. Di saat Sergei baik berusaha untuk menghentikan si Sergei jahat, Sergei pun akhirnya terbunuh, hingga akhirnya si Sergei jahat bisa menguasai tubuh Sergei seutuhnya. Igor yang saat itu pingsan tiba-tiba tersadar. Sudah menggunakan pakaian dokter wabah, di mana hal itu merupakan jebakan dari Sergei agar Igor dianggap sebagai dokter wabah yang baru saja telah membunuh koruptor lagi. Igor yang terkepung oleh polisi pun berusaha melarikan diri. Akan tetapi saat hampir lolos, tiba-tiba dia terkena setrum oleh rekannya sendiri, yaitu Dima, yang tidak mengetahui bahwa itu adalah Igor. Igor pun langsung dipenjara. Setelah bukti-bukti lain berupa seragam dan juga bom bahan peledak ditemukan di rumahnya, dan tentu saja hal itu merupakan rencana dari Sergei. Sementara itu, para warga yang mendukung aksi dokter wabah melakukan demonstrasi di jalanan agar dokter wabah bisa dilepaskan. Kembali ke penjara, Dima saat itu dimasuk untuk membebaskan Igor dan memberikannya seragam untuk penyamaran. Setelah keluar, dia pun disebut oleh Yulia dengan mobil dan mereka pun pergi ke rumah Igor untuk menyiapkan strategi. Tak ingin melibatkan orang lain, Igor pun berencana untuk pergi sendiri menghadapi Sergei dengan jaket kulit dan motornya. Karena Igor menganggap bahwa dirinya lah yang harus menyelesaikan semua ini. Di sana Sergei yang sudah mengenakan pakaian dokter wabah sudah menunggu Igor dan bersiap untuk bertarung 1 lawan 1. Saat dia memerintahkan asisten hologramnya untuk mengaktifkan live streaming video yang menghasut semua pengikutnya untuk melakukan tindakan anarkisme di tengah kota. Saat Igor mulai terpojok, datang bala bantuan dari Dima dan Yulia yang menyiramkan air ke Sergei. Dan hal itu membuat senjatanya rusak. Saat Igor dan Sergei sedang berkelahi, Sergei kembali unggul karena senjata penyembur api di lengan yang satunya masih berfungsi. Dia berhasil memojokkan Igor hingga dia terjatuh ke bawah gedung. Akan tetapi tenang saja, karena itu hanyalah proyeksi visual yang dilakukan oleh Igor untuk memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian dia kembali melakukan proyeksi visual, akan tetapi kemungkinannya terlalu berbahaya bagi teman-temannya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk berlangsung menjatuhkan diri bersama Sergei. Saat itu dirinya berhasil ditarik oleh Dima dan Yulia. Beralih ke jalanan, kondisi semakin tak terkendali oleh aksi brutal dan anarkis para pendukung si dokter wabah. Dan hal itu memaksa polisi untuk menurunkan semua pasukan untuk mengamankan mereka. Kembali ke Igor, di mana mereka saat itu berhasil mengikat Sergei, akan tetapi Sergei mengatakan, meskipun kau membunuhku, polisi akan tetap mengira bahwa Igor adalah dokter wabah. Dan cepat atau lambat, polisi akan menangkapnya bersama teman-temannya. Igor yang gak bisa nakal, lalu tiba-tiba, sekali lagi, itu adalah proyeksi visualnya saja. Di saat Igor masih memikirkan apa yang harus dilakukan, Julia ternyata diam-diam merekam semua pembicaraan mereka sejak awal. Dan itu cukup untuk menjadi bukti bahwa Sergei lah pelakunya. Mereka pun akhirnya menangkap Sergei dan kasus ditutup, dan kondisi jalanan pun bisa dikendalikan oleh para polisi. Di hari film, ternyata Sergei dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dengan penjagaan yang sangat ketat. Lalu, tiba-tiba, film pun berakhir. Dan itulah tadi film Major Grom yang merupakan adaptasi komik. Kalau menurut Mimin, film ini cukup bagus dari segi alur ceritanya. Tapi dari segi film yang bertema kekuatan super, menurutku sih masih kurang di bagian actionnya. Dan masih banyakkan dramanya juga daripada adegan berkelahinya. Sehingga di pertengahan itu Mimin sempat bosan menunggu kapan lagi mereka akan berkelahi. Tapi untuk keseluruhan filmnya cukup menarik untuk ditonton bersama keluarga karena filmnya aman untuk segala usia. Terima kasih sudah menemani Mimin sampai akhir. Sampai bertemu di film-film seru selanjutnya. Bye!